Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Eri di kelas 6. Kali ini kita akan belajar apa ya? Nah, kali ini kita akan belajar tema 5, globalisasi, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan di pembelajaran 1. Anak-anak, apakah kalian sudah siap? Oke, kita mulai. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 1. Kerjasama antara negara-negara ASEAN. Yang kedua, magnet. Yang ketiga, teks formulir. Anak-anak, mari kita simak. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain: 1. Melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. 2. Menyediakan cadangan pangan. 3. Menyelenggarakan proyek industri. 4. Membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. Anak-anak, peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama dalam bidang ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Mengurangi pengangguran. Anak-anak, selanjutnya carilah informasi mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Kalian dapat mencari informasi tersebut di buku, majalah, koran, atau internet. Kemudian, sajikan informasi tersebut ke dalam peta pikiran berikut ini. Anak-anak, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cindera mata yang terbuat dari magnet yang dapat ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi. Contohnya, tempelan pada pintu lemari es. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang magnet? Untuk lebih mengetahui tentang magnet, mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet digunakan pada benda sehari-hari, misalnya hiasan tempelan lemari es, pintu lemari es, penutup tempat pensil, dan kompas. Bentuk magnet bermacam-macam. Bentuk magnet antara lain magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladang, dan magnet lingkaran. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda-beda pada bagian-bagiannya. Gaya tarik magnet dinamakan juga gaya magnet. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Gaya magnet paling lemah pada bagian tengah magnet. Anak-anak, apakah kalian masih ingat berbagai lomba yang diadakan dalam pameran negara ASEAN? Ternyata, sebagai peserta lomba, sebelum mengikuti lomba, kita harus mengisi formulir pendaftaran. Begitu juga saat kalian mendaftarkan sekolah atau mengikuti kegiatan.
Kalian harus mengisi formulir pendaftaran. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu formulir? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir adalah sebagai berikut. 1. Nama lengkap. 2. Tempat tanggal lahir. 3. Umur. 4. Kelas. 5. Alamat. 6. Hobi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan beberapa jenis formulir. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Formulir pendaftaran. Formulir ini digunakan pada saat akan mendaftar pada suatu kegiatan. 2. Formulir slip tabungan. Formulir ini digunakan pada saat akan memasukkan uang tabungan maupun penarikan tabungan. 3. Formulir anggota. Biasanya berupa biodata singkat, tanda tangan pemilik, dan pernyataan kesediaan sebagai anggota. 4. Formulir daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Seperti namanya, formulir ini isiannya berupa riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman sebelumnya, serta karya yang sudah dihasilkan. 5. Formulir isian kartu atau wesel pos. Kolom isian berupa biodata singkat dan alamat tujuan pos, serta nama pengirim dan nama penerima. Anak-anak, sekarang perhatikan formulir berikut ini. Formulir A, formulir B. Anak-anak, apa yang kalian temukan dari kedua formulir tersebut? Untuk mengetahuinya, coba kalian jawab pertanyaan berikut di LKPD yang telah Bapak siapkan. Untuk linknya akan Bapak kirim lewat WA Group. Wah, anak-anak, tidak terasa ya, kita hampir 10 menit belajar bersama. Semoga anak-anak bisa memahami materi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap sehat, semangat. Belajar di mana saja, kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.